yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan agama. Petugas memprediksi perkara gugat cerai akan terus meningkat. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Nah, tadi telah kita tampilkan ya video, ternyata perceraian di masa pandemi ini meningkat teman-teman. Terutama ternyata di daerah Ciamis ya Kang ya, beritanya gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya Kang ya. Gimana sih caranya untuk merawat cinta di masa pandemi ini? Karena tadi dengan tingginya tingkat perceraian gitu ya, mungkin Kang dan Teteh bisa share nih bagaimana tips and triknya. Oke, kepada Kang Hasan dan Teike dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kebersamaan sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita waktu luang untuk bisa berkumpul, bersilaturahim, untuk menggali ilmu-ilmu Allah dari siapapun, dan tentunya ini jadi jalan untuk kita saling bertukar pikiran, saling bersama-sama untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya dalam hal kebaikan tentunya. Baik, di kebersamaan kali ini tidak lupa juga mari kita panjatkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini jadi satu kesempatan untuk kita mencontoh salah satu teladan dan satu-satunya bahkan ya yang paling utama yang tentu kita contoh bagaimana perjalanan berumah tangga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membangun keluarga, mendidik putra putri, cucunya bahkan. Nah ini jadi salah satu momentum untuk kita untuk kembali menggali bagaimana sejarah mengantarkan kita untuk mengenal sosok yang begitu luar biasa yang Allah pilih untuk menjadi panutan umat sedunia tentunya. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum dimulai saya juga kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau misalnya dilihat saya sama istri ini baru 2 tahun kurang lebih. Jadi kalau misalnya untuk berbagi tentang tips-tips untuk menghindari perceraian, kemudian juga untuk hal-hal rumah tangga, ya masih awam lah gitu ya. Tapi insya Allah di sini lebih ke sharing tentang bagaimana kita berikhtiar untuk memupuk cinta, memupuk perasaan yang tentunya jadi jalan untuk keberkahan untuk kita bersama. Karena kalau berumah tangga itu ibarat kita menanam bibit. Nah, bibit itu kalau misalnya nggak ditanam, nggak disiram, nggak dipupuk, nggak dirawat gitu ya, ya nggak entah kapan gitu mungkin berakhirnya itu tanaman tuh gitu ya. Nah itu jadi satu sama halnya juga dalam rumah tangga itu perlu ada hal-hal yang terus senantiasa kita ikhtiarkan. Nah ini yang paling utama yang insya Allah akan saya bahas bersama istri di kebersamaan kali ini, lebih fokus ke persiapan pernikahannya supaya tidak terjadi seperti tadi diberitakan di Ciamis bahkan sampai 1.000 kasus ya, itu dalam 1 bulan ya, bukan dalam setahun. Itu dari Juni ke Juli, masa PSBB berakhir, yang terjadi adalah banyaknya perceraian gitu. Jadi pengajuan perceraian terutama di banyaknya ya dari pihak perempuan ke pihak laki-laki yang paling banyak itu di Pengadilan Negeri Ciamis. Nah ini di Ciamis saja ya, belum se-Indonesia ya, karena saya lokasinya di Ciamis, jadi ambil contohnya di Ciamis. Nah ini jadi satu PR bersama tentang bagaimana sebetulnya rumah tangga itu seperti apa gitu. Karena saya sering diingatkan oleh guru saya sebelum menikah itu adalah ibadah terlama. Mungkin sholat sebentar tuh 5 menit, 10 menit, selesai untuk satu waktu sholat ya. 10 sampai 20 menit. Tukang mana? Nah, ini momentum untuk kita bagaimana berikhtiar
menjaga, merawat cinta itu dengan penuh keberkahan. Nah, karena doa Rasulullah juga kepada orang yang menikah bukan selamat berbahagia, bukan ya, bukan selamat berbahagia, tapi doa Rasulullah kepada umatnya untuk disampaikan kepada yang sedang menikah adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa yang paling utama adalah doa keberkahannya. Jadi walaupun lagi sedih, lagi suka maupun duka, yang penting berkahnya yang dicarinya gitu. Di saat pandemi mungkin tadi disampaikan di berita 1.000 orang itu rata-rata mayoritas faktor ekonomi. Kalau niatnya harap visi misi di awalnya tidak jelas gitu, hanya berpikir ekonominya harus mapan, bahagia, ya mungkin ya ketika ekonomi melanda tidak bersama-sama mencari solusi, tapi solusi terakhirnya ya dengan demikian gitu tadi akhirnya dengan berpisah. Padahal kalau saya pribadi berpikir belum tentu dengan berpisah juga, nah itu ekonomi akan meningkat. Ibu, apakah betul dengan berpisah akan meningkat? Misalnya suaminya, apakah akan meningkat juga? Tidak tahu kan sebetulnya kalau rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekilas saja teman-teman ya, sahabat-sahabat semuanya, sekilas awalan tentang bagaimana nanti insya Allah sampai ke depan perjalanan cerita sharingnya tentang itu gitu, tentang bagaimana membangun visi misi ketika mau membangun keluarga. Kalau yang belum menikah nih persiapan ya, tapi kalau yang sudah nikah, insya Allah ini bagaimana kita tinggal meluruskan niat. Mungkin istri Bu Dokter mau menambahkan ya, ini sambil ngasuh ya, sambil ngasuh. Karena bertiga ya, alhamdulillah kita komitmen kemarin udah 1 tahun tidak menggunakan jasa pengasuh, ya berkomitmen lagi tugas berarti saya ngasuh gitu. Jadi ya itulah, nanti kalau lebih panjang lagi nanti insya Allah akan dibahas ya. Oke. Sekarang Bu Dokter dulu, boleh saya jadi MC aja ya? Bangga. Oh iya. Ini sambil lihat tuh di depan. Boleh. Gimana nih? Waduh. Bu Dokter, kalau misalnya melihat kasus tadi di Ciamis saja sampai 1.000 orang gitu ya yang mengajukan gugatan. Apalagi ini di masa pandemi saja dalam waktu 1 bulan. Mungkin boleh sambil menyapa juga nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran? Iya, kedengeran. Ya, sebelumnya makasih untuk kesempatan yang sangat berharga untuk bisa, mungkin benar ya kata Kang Hasan, berbagi. Karena kalau misalnya dilihat dari waktu pernikahan masih sangat muda. Muda gitu ya. Baru mau 2 tahun ya bulan ini insya Allah. Masuk 3 tahun. Jadi insya Allah lebih ke ingin berbagi dan sharing karena melihat kondisi tingkat perceraian yang sangat tinggi. Ya kita sama sekali tidak menyangka gitu ya. Ternyata wabah yang dari Wuhan, Cina, terus ternyata akhirnya Indonesia juga ngalamin dan sama juga gitu. Di Cina juga perceraiannya tinggi dan ternyata wabah perceraiannya juga geser juga nih sampai ke Ciamis gitu. Jadi ini satu keprihatinan yang luar biasa. Saya pribadi sih sebagai maksudnya tenaga kesehatan juga, sebagai seorang istri juga amat sangat prihatin dengan kondisi tersebut gitu. Jadi benar sih kalau misalnya kata Kang Hasan tadi diawali mungkin bagi yang belum menikah pentingnya untuk mengawali suatu pernikahan dengan visi dan misi yang benar gitu. Karena sejatinya memang harus diniatkan bahwa menikah itu ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya adalah pure ibadah gitu. Kenapa jadi penting untuk menjaga visi itu? Karena nanti itu sangat sangat mempengaruhi jalannya rumah tangga gitu. Ketika niatnya ikhlas karena Allah, kita berusaha untuk selalu membersihkan niat itu di awal dalam perjalanannya gitu. Nanti insya Allah bimbing gitu. Dengan segala kondisi, karena betul namanya rumah tangga itu pasti tidak melulu bahagia gitu, pasti ada susahnya gitu, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ya, kita dilanda dengan dua
dua masalah yang serius. Yang pertama masalah kesehatan, yang kedua adalah akses yang paling berdampak itu pasti ekonomi gitu, baik itu makro maupun ekonomi mikro. Mungkin kehidupan rumah tangga juga pasti berpengaruh gitu, penghasilan, pengeluaran tetap gitu, tapi penghasilan mungkin tidak bertambah atau justru mungkin berkurang, Bu, untuk terutama mungkin yang penghasilannya harian ya, kayak Betul. Abi juga kan istilahnya kerjanya harian gitu. Kalau orang usaha kan nggak dapat bulanan pasti dapat segitu gitu kan Betul. ya, pasti tergantung gimana penjualan dan lain-lain gitu. Jadi itu sangat sangat berpengaruh pasti. Jadi ditambah masalah kesehatan bulan ini aja justru penambahan kasusnya semakin bertambah bukan semakin berkurang gitu. Jadi kita sekaligus sekarang dihadapkan pada kondisi kesehatan iya dan ekses dari masalah itu adalah ekonomi pun iya gitu. Jadi sekarang semakin berat sebenarnya kondisinya gitu, dan mungkin itu yang salah satu memicu kenapa banyaknya perceraian akhirnya gitu di sana. Terutama mungkin kalau kata Abi tadi karena banyaknya perempuan kali ya yang mengajukan perceraian gitu. Ya tadi mungkin balik lagi ke niat ya. Yang pertama penting gitu. Mungkin izin juga sih sebelum nanti Abi yang lanjutin ya. Nyampein beberapa poin. Sebenarnya nanti boleh diperjelas, cuman kalau saya sama suami beda ya. Suami spontanitas. Kalau saya harus selalu nulis, harus selalu mengkonsep, menata apa yang mau disampaikan. Jadi nanti boleh ditanyain kalau kurang jelas, tapi saya izin dulu ya Bi ya, menyampaikan poin-poin. Kalau tadi kan latar belakangnya ya, poin-poin apa aja yang jadi penting untuk kita perhatikan. Balik lagi ke judul kita, yang pertama menjaga cinta di masa pandemi. Jadi yang pertama tadi pentingnya untuk menjaga visi dan misi ya, bahwa meluruskan niat ikhlas karena Allah itu jadi penting, karena kalau bukan karena itu pasti semuanya pudar gitu, kecantikan pudar, kekayaan juga mungkin hilang gitu, status sosial mungkin juga bisa lepas gitu ya, jabatan dan sebagainya gitu. Tapi apa yang kekal itu adalah niat yang ikhlas karena Allah gitu. Itu jadi penting. Terus yang kedua nih, mau disampaikan juga karena tadi kan masalahnya masalah krisis ekonomi dan juga kesehatan ya, krisis kesehatan kondisinya sekarang tuh. Yang kedua adalah menjaga ibadah kepada Allah. Harus selalu ingat bahwa menjaga ibadah kepada Allah ini tuh jadi bahan bakar. Kalau kita sudah menjaga niatan ikhlas karena Allah, kita jaga tuh niatan ikhlas itu dengan selalu menjaga hubungan kita juga sama Allah gitu. Jadi saling mengingatkan, suami istri itu harus saling mengingatkan dalam ketaatan gitu. Jadi justru saya dulu pernah ya sebelum nikah tuh dinasehatin bahwa ibadahnya, kenapa pernikahan itu jadi sangat istimewa ya, karena ketika ibadahnya seorang yang maaf lajang masih single gitu akan berbeda bobotnya dengan seorang istri yang sudah menikah atau seorang suami yang sudah mempunyai keluarga gitu. Karena ternyata memang benar gitu. Dulu ketika masih lajang gitu, ibadah itu waktunya sangat luang gitu. Tidak ada tantangan sama sekali, kayak mau tilawah, baik itu sholat sunat gitu ya, sangat dipermudah gitu. Tapi ketika menikah tuh ternyata memang tantangannya luar biasa gitu. Pasti ada energi lebih banyak untuk suami, mengurus anak, rumah tangga gitu. Nah, makanya kenapa bobot nilai ibadah seorang yang sudah menikah itu jadi lebih berat gitu. Nah, tapi jangan sampai kita juga jadi berleha-leha atau bermalas-malasan. Justru di sana harus berusaha untuk tetap menjaga amalan yang sudah ada dan saling mengingatkan gitu sama suami. Karena di sana jadi perekatnya gitu. Terus yang ketiga nih, karena saya mungkin menjaga kesehatan ya. Nah, kesehatannya bukan cuman kesehatan diri fisik, itu juga penting sih. Karena pasti nggak enak kalau misalnya, kalau ngelihat suami
dikit-dikit sakit. sakit gitu, duh pegel, duh gak enak badan, duh gitu. Padahal kondisi sekarang tuh bener-bener kita butuh kondisi yang fit gitu. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan diri, baik itu suami maupun istri gitu, supaya dalam melaksanakan tugas-tugas harian kita optimal gitu. Jadi bisa saling membantu juga gitu. Itu jadi menjaga kesehatan juga penting. Makanya kenapa jadi urgent juga kita untuk memperhatikan protokol kesehatan. Kenapa? Karena banyak sekali kasus di mana saya temui di rumah sakit gitu ya, beberapa yang saya periksa ternyata dia positif swabnya gitu ya, positif swab dari hasil swab PCR ya, berarti bukan cuman RDT yang reaktif gitu. Uh, itu karena faktor usianya pertama tua, uh, dan juga punya penyakit penyerta gitu. Nah, di situ jadi penting nih buat kita yang masih muda, karena ternyata sekarang justru yang banyaknya positif, usianya bergeser, jadi usia produktif 15-44 tahun. Kenapa? Karena usia-usia itu yang sekarang lagi, istilahnya tetap kerja keluar, tapi tidak memperhatikan protokol kesehatan gitu, merasa menganggap enteng, tidak memakai masker, berkumpul, keramaian tanpa memperhatikan protokol kesehatan gitu. Ternyata datang-datang sudah dengan gejala gitu. Yang kita khawatirkan adalah seringnya tuh orang tua yang tadi sakit-sakit itu juga dapatnya dari anak muda gitu. Kejadian itu di Jakarta waktu itu, dapat cerita juga, ibunya kena nih, sampai akhirnya ibunya meninggal. Gejalanya mencret. Ternyata dapat dari anaknya yang masih muda. Anaknya akhirnya sembuh, tapi anaknya juga COVID, tapi akhirnya sembuh gitu. Tapi ibunya nggak selamat dan akhirnya meninggal. Jadi benar-benar nih buat yang usia muda, kita tuh termasuk istilahnya generasi yang krusial gitu, betul, untuk jadi pengingat juga gitu. Karena kalau orang tua mungkin memang cenderung lebih apatis, tapi ya tetap harus kita ingatkan gitu. Tapi yang muda harus jauh lebih semangat untuk menjadi teladan, untuk menjaga kesehatan. Karena memang COVID itu bukan bukan konspirasi, emang ada gitu, real gitu, dan sudah sering nemuin pasiennya. Jadi benar-benar jaga kesehatan, istirahat yang cukup, kalau perlu memang minum vitamin, pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak. Pokoknya selalu itu yang Umi ingetin ke Abi sebelum keluar rumah. Jadi itu penting, karena kalau udah sakit, semuanya pasti akan berpengaruh. Iya, gitu. apalagi Keluarga kan tuh di keluarga lengkap ya misalnya, jadi interaksi dengan keluarga lebih masih punya bayi. Iya betul, lebih dekat seperti ini kan. Ini kalau misalnya pulang tugas itu langsung otomatis selama tugas itu tidak berdekatan kan ya, langsung beres-beres baru bisa berdekatan kayak sekarang lagi gitu ya. Nah ini jadi satu kesempatan juga sih sebetulnya di kondisi COVID-19 ini, bagaimana ya selain menjaga tadi hubungan, kesehatan juga sangat berpengaruh ya untuk tetap dijaga. Jadi jangan sampai nanti berpikirnya ya udahlah ada kopi di luar, di rumah aja. Di rumah juga kalau nggak beraktivitas juga rentan juga sebetulnya ya. Kalau misalnya tidak beraktivitas, yang tadinya beraktivitas tahu-tahu stop, itu biasanya banyak rasa gitu ya, pengalaman gitu. Ini kalau pengalaman sakit badan, sakit ini karena biasanya gerak gitu ya, produktif, tahu-tahu di rumah diam. Nah itu juga jadi ya sesuatu yang berdampak negatif juga. Kalau hanya diam saja, tetap harus produktif gitu ya, berkarya di rumah, bisanya apa, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Nah terus lanjut lagi nih, Umi, kalau misalnya ini gimana Mi, kalau misalnya kan tadi rata-rata yang perceraian faktor ekonomi, di saat, kalau menurut Umi, di saat kondisi keuangan keluarga lagi seret gitu, kalau kata guru saya Agim, katanya kalau lagi COVID, mantap katanya ya, mantap itu adalah makan tabungan. Allahu Akbar. Mohon maaf ditarik ini ya, ditarik anak. Ya ininya handphonenya ditarik anak dulu ya, apa-apa ya. Ini. Sambil dibetulin itu jadi.
geserin aja. Udah. Oke, mohon maaf ya, karena masih 1 tahun, jadi masih seneng apapun yang dilihatnya dijatuhkan. Baik, tadi katanya kalau dari guru saya sendiri bilangnya mantap katanya, makan tabungan. Ya udah, itu tabungan juga rezeki Allah. Terus gimana kalau tabungannya habis? Ya sekarang mindset kan. Mindset itu apa? Makan aset. Aset yang nggak kepake sekarang dijualin. Misalnya sepeda ada yang nganggur nggak kepake, jual aja gitu. Atau sesuatu yang tidak terpakai, ya tidak produktif, ya apa salahnya gitu di kondisi itu. Terus sampai aset habis, ya ikhtiar. Kemarin saya ngisi acara sama ownernya, dan saya boleh nyebutin merek ya, Danin kerudung ya, kerudung, dan bukan Danin, Dinei, mohon maaf, Danin anak saya. Amin, nanti punya kerudung sendiri ya. Kemarin ngobrol sama Teh Trini, ownernya Dine. Beliau menyampaikan salah satu penyemangat bisnisnya adalah ketika bersama dengan suami. Dilempar nih. Itu handphonenya dilempar juga sama anak. Gak apa-apa, Mi, ini dulu aja, gak apa-apa. Saya lanjut dulu ya, nanti Uminya sambil ini dulu. Oh iya. Mohon izin ya, sendiri dulu nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Tadi disampaikan tentang bagaimana tetap menjaga. Oh ya, belum ada pertanyaan ya. Yang mau bertanya, mangga silahkan, kita sharing saja sebetulnya di kebersamaan kali ini. Karena nanti saya juga akan lebih banyak memaparkan tentang bagaimana pranikahnya ya, kajian pranikahnya. Supaya apa? Supaya berikhtiar maksimal, mudah-mudahan terhindar dari perceraian. Saya juga terus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya cukup 1 kali dan diikhtiarkan. Jadi bagaimana membangun jodoh dunia dan akhirat gitu, sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Kalau sehidup semati udah sampai meninggal ya udah selesai gitu, tapi bagaimana membangun keluarga sehidup sesurga insya Allah. Nah, ini jadi satu kesempatan sebetulnya di kondisi ekonomi yang menurun. Kemarin ngobrol sama Teh Trini, ya berdua bisnis suami. Jadi suami jangan ditekan, gimana ayah nggak keluar rumah nih, maksudnya nggak nyari nafkah, nanti anak-anak gimana ini gitu misalnya, atau hal-hal yang lain yang dikhawatirkan gitu ya. Nah, ini bisa jadi satu kesempatan untuk bagaimana membangun bisnisnya bersama dengan suami gitu ya. Kemudian membangun usaha berdua, apakah itu makanan, kuliner. Karena yang saya lihat kalau di masa pandemi ini kuliner tidak surut ya untuk kuliner. Kalau misalnya saya di dunia fashion menurun memang. Kemarin juga sama ownernya Dinei menyampaikan juga memang menurun, tapi jangan sampai sedekahnya turun katanya. Jadi walaupun di kondisi apapun ya kita ikhtiarkan maksimal untuk tetap menjaga gitu, menjaga hubungan dengan pasangan kita. Apalagi di saat pandemi ini kan lebih banyak di rumah ya, apalagi yang kerja work from home gitu, WFH, kemudian anak-anak belajar di rumah, kemudian ya lebih banyak berkumpul. Nah, ini siapa tahu jadi jalan untuk kita yang jarang kumpul sama orang tua, jarang kumpul sama keluarga kalau yang sudah menikah gitu, sama istri, sama anak. Nah, ini jadi kesempatan. Misalnya saya harus keluar kota kemana, tapi karena pandemi jadi sering di rumah. Walaupun kalau istri karena dokter nggak bisa diam di rumah ya, nggak bisa ke work from home gitu ya, tapi tetap harus berangkat ke rumah sakit, tapi tetap dijaga protokol kesehatannya, karena di Ciamis saja sudah menangani beberapa pasien positif COVID sampai saat ini sudah cukup banyak juga gitu di RSUD Ciamis, masih ada yang sedang dirawat yang positif COVID juga. Nah, ini teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, tentang bagaimana merawat cinta tersebut gitu. Jadi dalam rumah tangga gimana pun kondisinya gitu ya, tetap diikhtiarkan untuk membangun cinta itu dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di awalnya juga saya sering menyampaikan quote-nya seperti ini. Biarkan takdir yang mempertemukan, bukan cinta. Karena kalau cinta
belum tentu berujung pada sebuah takdir. Tapi kalau takdir, insya Allah, Allah hadirkan cinta di dalamnya. Jadi walaupun ada orang yang katanya dijodohkan, ya lama-lama kalau orangnya pinter, suaminya pinter merayu pasangannya misalnya, ya namanya, mohon maaf, perempuan itu kalau sering terus istiqomah, sering berkelanjutan, ya maka benih-benih cinta itu akan hadir gitu. Itu secara ikhtiarnya. Tapi Allah udah menjanjikan kalau udah ada takdirnya, Allah hadirkan cinta di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya mengikuti takdir Allah, ya mudah-mudahan sebetulnya ketika di kondisi apapun, ya inilah takdirnya gitu. Di kondisi ini misalnya penjualan jadi merosot, bahkan dalam satu hari bisa sampai tidak ada pemesanan, tidak ada eh, satu hal yang tentunya menjadi penghasilan gitu. Tapi tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di Quran surat Ibrahim ayat 7, dan barang siapa bersyukur maka akan ditambah, tapi barang siapa yang kufur maka azabku maka sangat pedih gitu. Jadi nggak ada istilah untuk tidak bersyukur di kondisi apapun gitu. Dan insya Allah ini jadi satu penguat untuk kita bersama dengan istri ketika satu visi gitu, ketika satu misi. Makanya nanti selepas segmen yang ini ya, saya akan lebih banyak memfokuskan untuk kajian pranikahnya. Karena apa? Karena waktu saya sama istri sebelum menikah tuh yang paling ditonjolkan adalah visi misinya. Nanti kalau rumah tangga seperti apa? Ambil yang paling pahit-pahitnya. Kalau saya tidak berpenghasilan, misalnya usahanya ngedrop semua, bagaimana? Itu dijawab gitu sama istri seperti ini gitu. Misalnya ya masalah rezeki sudah Allah atur gitu ya. Kalaupun tidak ada, ya mana mungkin sama sekali tidak ada rezeki gitu kan, sehat juga rezeki, anak sehat rezeki, kemudian orang tua masih hadir ikut membantu misalnya, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi satu momentum untuk kita untuk tidak takut gitu. Saya mohon maaf ya, ketika menikah di saat kondisi bisnis saya lagi ngedrop, waktu lagi maju-majunya nggak kepikiran. Mohon maaf, kadang-kadang ya lebih fokus ke bisnis aja, ke bisnis, ke usaha gitu, kemudian membangun karir gitu ya. Tapi ketika Allah hadirkan ujian, bisnis counter travelnya down gitu ya, baru kepikiran, oh mungkin ini saatnya untuk ikhtiar gitu, untuk menyempurnakan agama di saat secara finansial sedang menurun gitu. Tapi bagaimana Allah hadirkan jalan-jalannya. Untuk resepsi pernikahan ada, kemudian untuk berbagi ada, untuk kontrak rumah di awal pernikahan dulu ya, sebelum sebelum punya, itu untuk kontrak itu ada dengan cara Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pernah terduga gitu. Bahkan ada teman-teman yang ikut ngebantu gitu ya, sampai saat ini saya masih ingat gitu, bantuan-bantuan dari sahabat-sahabat di awal pernikahan. Nah, itu rezeki dari Allah, itu nggak ada istilahnya, apa namanya, "Wah, saya belum mapan, saya belum ini, nanti takut, istri saya mengajukan cerai, takut nanti malah nggak betul," gitu ya. Nah, makanya banyak sekarang pasangan-pasangan muda yang baru 2 bulan, 3 bulan, bahkan baru seumur jagung udah cerai. Ini jadi satu pertanyaan, sudah jelaskah visi misi untuk keluarga itu gitu, supaya ketika bibitnya sama, tinggal dipupuk, tinggal dirawat, karena masalah tuh ujian hadir terus. Ujian nikah tuh ada terus ya gitunya, nanti ngalamin gimana eh, pertengkaran gitu, itu ada, nggak ada istilah nggak ada gitu. Kemudian saling cemburu gitu, itu ada, bahkan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Siti Aisyah, ketika Rasulullah sering menyampaikan tentang bagaimana perjalanan cintanya bersama Siti Khadijah, itu pun cemburu sekelas istri Rasulullah gitu. Nah, ini dalam rumah tangga tuh ada segala macam gitu, segala macam yang dikhawatirkan tuh ada. Cuman yang jadi satu kesempatan di sore hari ini berbagi, gimana caranya supaya cinta itu terus dirawat, disiram, kemudian
dibuat nyaman gitu. Karena mohon maaf, fisik pudar, harta tidak tahu gitu. Masalah rezeki Allah yang tentukan. Kemudian masalah apalagi ya, kalau ekonomi Allah tentukan, apalagi biasanya pertengkaran ya. Pertengkaran-pertengkaran karena cemburu ya, orang ketiga misalnya. Nah, itu juga ketika visi misinya sudah jelas untuk merawat cinta itu di awal pernikahan, ya insya Allah bismillah. Yang paling utama sih niatnya, yang paling utama ya. Yang penting visi misinya sehidup sesurga aja intinya gitu ya. Masalah nanti misinya seperti apa, konteksnya seperti apa, itu bebas sih sebetulnya. Nah, ini agak panjang lebar ya, tidak apa-apa. Istri masih di dalam, masih, karena kalau ada jam segini biasanya makan sih, jadi mohon izin ya, tidak ditemani sampai full. Dan inti yang paling utamanya tadi juga istri menyampaikan tentang bagaimana ya meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Menikah bukan karena hanya sekedar nafsu saja. Ya boleh, betul. Menikah itu jadi jalan untuk menyalurkan syahwat, betul. Itu sangat-sangat betul. Tapi luruskan kembali, khawatirnya kalau hanya niatnya karena itu, setelah mendapatkan berkurang gitu rasa, kemudian cintanya. Nah, ini jadi satu PR juga gitu untuk sama-sama kita luruskan, sama-sama kita ikhtiarkan bersama. Baik, Kak Ajeng, mungkin ada yang perlu didiskusikan ya sebelum memasuki nanti di akhir, karena ini waktunya masih sangat lama gitu ya, sampai jam 5. Ada Teh Ajeng mungkin barangkali. Ya Kang, ini mungkin sambil menyampaikan ya dari nyambung gitu ya dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan juga oleh teman-teman peserta itu. Terkait ini kan tadi kan Akang banyak dan katanya gitu ya banyak menyinggung terkait visi misi pernikahan. Nah, sebenarnya visi misi pernikahan itu seperti apa Kang? Terutama mungkin untuk teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan diri gitu mencari pasangan hidup. Baiknya visi misinya itu seperti apa Kang? Visi misi itu sebetulnya yang paling utama satu tujuan aja. Jadi visi misi itu kalau tujuannya ke Jakarta, sama-sama dua-duanya mau ke Jakarta gitu. Jangan sampai yang satu mau ke Jakarta, yang satu mau ke misalnya Surabaya gitu. Jadi beda gitu, beda jalurnya. Jadi dalam rumah tangga mau menyatukan visi misinya, misalnya nanti anak mau dididik kayak gimana, nanti kondisi ekonomis ketika sedang down, si suaminya tidak bekerja atau sedang sakit, harus seperti apa yang harus dilakukannya. Nah, visi misinya gitu, target-targetnya, kemudian juga pahit-pahitnya itu harus dibahas di awal gitu, di awal sebelum pernikahan tuh harus sudah tahu. Makanya biasanya ada orang kalau bahasa kita gaulnya macomblang ya, ada macomblang. Nah, itu pentingnya di sana gitu. Nanti supaya menyampaikan kalau visi misi mah saya yakin gitu ya, harus yakin sih sebetulnya visinya sama-sama sehidup sesurga ya visinya. Nah, misinya biasanya yang beda-beda gitu. Misinya kalau ibarat contohnya ya, mau ke Jakarta yang satu lewat Bogor, yang satu lewat tol dari Cileunyi ya, kalau dari sini dari Ciamis ya, lewat tol gitu. Yang satu nanti pas keluar lewat Cianjur, kemudian ke Bogor, baru ke Jakarta. Ada yang lanjut langsung lewat tol gitu. Yang penting tujuannya sama, ya nggak masalah. Namanya rumah tangga, perbedaan itu ada. Jadi yang utamanya tuh, maksud visi misi terus tadi dibahas tuh, jangan sampai pisah tuh bukan gara-gara visi misinya yang beda. Jadi misalnya gini, kan tadi visinya tuh surga nih visinya itu ya. Ternyata di jalan dalam rumah tangga tuh tahu-tahu ekonomi jadi masalah utamanya. Padahal ekonomi bukan tujuan utama dari pernikahan, itu bukan satu visi untuk menjadi orang kaya gitu. Ketika menikah tuh apa tujuannya jadi kaya, ekonominya membaik gitu. Tidak kan kalau visinya tadi surga ya. Karena dari sahabat Rasulullah banyak dicontohkan. Dicontohkan dari Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya. Dia jadi jalan masuk surga. Dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Siti Fatimah dengan keadaan kondisi ekonomi seadanya. Tapi
jadi jalan menuju surganya gitu. Kemudian banyak para sahabat Abu Bakar dengan kekayaannya dan dengan disedekahkannya itu jadi jalan ke surganya. Jadi intinya visinya kan sama ke surga, cuman caranya beda. Ada yang lewat ekonominya, ada yang lewat dengan kesabaran di saat kondisi ekonominya terpuruk gitu. Jadi maksud visinya yang penting jelasnya, ketika visinya sama, insya Allah di kondisi apapun, nah ekonomi apapun, maksudnya di kondisi apapun intinya ya, nah itu tidak jadi satu alasan kuat untuk mohon maaf berpisah gitu. Jadi harus benar-benar dikuatkan di awal. Kan suka ada tuh, saya penghasilan segini, 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 segini gitu. Itu nggak masalah, sampaikan gitu di awal. Ternyata di tengah jalan misalnya tidak sesuai dengan apa yang diawalkan, dikomitmenkan di awal, ternyata tetap kekeh ingin mengajukan, ya berarti bukan jodoh. Karena jodoh tuh nggak selamanya udah nikah. eh, yang disampaikan oleh guru saya ya, Kang Tony Raharjo. Jadi ketika nanti pisah berarti bukan jodohnya gitu kan. Jadi ketika pisahnya itu berarti bukan jodohnya. Itu tidak ada jawaban lagi setelah itu tuh. Jadi jodohnya itu yang pada saat itu sudah melangsungkan akad sah, itu jodohnya. Jadi ketika pisah, ya udah berarti bukan jodohnya. Cuman yang jadi pertanyaannya kan tadi sudah berkomitmen di awal, ternyata tidak, berarti itu jadi satu ujian tersendiri juga gitu. Ya, gimana Kang Teh Ajeng, lanjutkan, bisa ada lagi? Oh iya, jadi yang saya tangkap ya Kang, visi misi itu kan sebenarnya ekspektasi ya, ekspektasi dan bentuk ikhtiar dalam istilahnya mah mencapai tujuan itu. Nah mungkin di masa pandemi ini memang ujiannya gitu ya Kang ya, ujian seberapa besar kesungguhan kita dalam visi misi tersebut. Nah lalu ada lagi Kang, kalau misalnya berarti yang saya tangkap adalah menikah itu bukan masalah usia ya Kang, tapi masalah kesiapan dan kematangan dalam visi misi itu. Betul. Jadi bukan masalah usianya. Kalau usia 17 tahun sudah matang pemikirannya untuk menikah dengan kondisi apapun, nah itu tidak masalah, no problem. Jadi tidak ada istilah siapa cepat dia dapat, enggak. Jadi dalam berumah tangga enggak ada istilah wah dia mah terlambat nikahnya usia 35 tahun, enggak ada. Emang jodohnya dari Allah ya di usia 35 tahun gitu. Ada yang menikah di usia 30, ya usia 30 jodohnya gitu. Nah, ini jadi satu kesempatan sih sebetulnya untuk kita bertanya gitu kepada kita kalau yang masih bujang ya. Nah, ini yang masih bujang, yang masih single gitu ya. Biasanya kalau sudah siap menikah ya, udah nggak mikir-mikir lagi kriteria teh biasanya. Jadi sudah siap matang. Saya waktu udah siap di 2018 dinikahkan awal tahun 2018, udah ikhtiar. Ternyata ahwatnya tidak siap, ya udah mundur. Tidak ada istilah baper-baperan gitu. Aduh, sayang gimana itu mau diperjuangkan lagi. Ya udah, kalau ternyata mau sekolah dulu gitu misalnya. Kemudian ada proses lagi, orang tua tidak setuju, diikhtiarkan untuk membujuk orang tua, ternyata masih tidak ini, khawatir malah nanti jadi masalah, ya udah tidak dilanjutkan. Dan dua-duanya udah sepakat jadi jangan sampai mengganggu silaturahim. Nah itu intinya tidak mengenal usia. Oke, boleh disampaikan lagi, tadi ada beberapa materi lagi katanya mau disampaikan nih sama istri. Izin ya. Ini nggak apa-apa, ada soalnya kalau lagi sama anak-anak mah ya gitu ya, resiko. Jadi tanya jawabnya sama Abi. Nah, terus lanjut tadi sampai ke, oh iya. Ya tadi mungkin kalau tadi kalau Kang Hasan ngejelasinnya tentang pernikahnya ya. Sekilas sih sebetulnya. Sekilas untuk membangun dan membina rumah tangga sakinah mawaddah. Mungkin nambahin tadi sih, pengen balik ke tema yang kedua itu, yang ketiga kali ya, poin ketiga. Menjaga kesehatannya itu hubungan suami istri. Jadi
mungkin nyambung juga sama obrolan yang tadi udah Kang Hasan jelasin, ya pentingnya untuk niatan tadi ya. Karena kalau misalnya niatnya ikhlas karena Allah, kita menghadapi kelebihan mah pasti seneng ya. Kekurangan pasangan itu juga tidak mudah gitu. Nanti akan ada fase rasa di mana kok saya merasa dibohongin ya. Ternyata gitu kan suami saya begini. Curhat ini enggak? Tapi benar pasti akan ada fase itu sangat wajar gitu. Tapi kemudian bagaimana kedewasaan kita, bagaimana visi tadi kita niatan membangun rumah tangga itu apa, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap gitu. Jadi memang benar visi misi itu penting sekali. Nah, jadi hubungan suami istri itu pasti akan ada konflik, pasti akan ada interaksi yang membuat di sana kita tahu oh kelebihan suami itu ini, oh kekurangannya itu ini gitu. Nah, di sana pentingnya juga untuk membina komunikasi yang sehat di antara suami dan istri, terutama di masa pandemi sekarang ini, keterbukaan dan saling penerimaan dengan berbagai kondisi yang sedang kita hadapi. Jadi jangan merasa bahwa suami susah nih ekonomi, ya udah itu urusan lo gitu kan, bukan urusan gue gitu. Terus sebagai suami harus bisa memberikan nafkah, lalala, tidak bisa seperti itu. Ketika sudah menikah, justru harus ada saling gitu, saling sepenanggungan lah gitu ya. Jadi pentingnya untuk menjaga kesehatan hubungan suami istri itu di dalamnya adalah komunikasi. Suami yang susah, istri kalau terbantu dengan kehadiran suami saya gitu. Karena dengan tugas saya di rumah sakit pun gitu, di rumah pulang ke rumah nggak boleh megang apa-apa dulu, harus langsung ke kamar mandi. Jadi suami itu udah kalau saya pulang tugas malam itu udah standby nyiapin air panas gitu. Jadi itu tuh bener-bener sebuah perhatian yang sangat luar biasa gitu, yang membuat saya merasa sangat dimengerti dengan pekerjaan saya yang sangat beresiko ini gitu. Nah, perhatian apapun yang bisa teman-teman berikan saat ini kepada pasangan, berikanlah gitu. Kita senang diperlakukan seperti itu, pasti pasangan juga senang diperlakukan seperti itu. Terus yang selanjutnya mungkin selain itu juga quality time sih. Kalau kami sekeluarga itu mungkin quality time-nya suka masak. Jadi abinya suka masak apapun lah yang bisa dimasak, yang ada bahan di rumah, kita bikin apa yuk. Itu juga ternyata membangun kekompakan juga di sana gitu. Oh, saya nyiapin ini, suami yang masak gitu. Saya nyiapin bahannya gitu, suami yang eksekusi gitu. Jadi di sana juga jadi ada aktivitas bersama. Anak ya udahlah kita biarin kadang ngoprek apa ya, yang penting aman, jauh dari api gitu ya. Nah, tapi di sana jadinya ada aktivitas bersama. Jadi ada produktif juga kan, kita ngasilin makanan kenyang juga gitu. Jadi di sana juga jadi hemat, kita nggak selalu jajan di luar ya. Di sini tuh jajanan susah, jadi benar-benar belajar untuk kalau mau bikin melihat makanan yang enak itu gimana ya resepnya gitu, bikin sendiri gitu. Nah, jadi nyambung nih yang selanjutnya itu adalah poin menjaga kesehatan keuangan. Nah, di masa pandemi ini terutama perempuan ya, saya pribadi mungkin pengen ngasih mungkin highlight-nya adalah mungkin teman-teman juga di Instagram udah banyak ya akun-akun finansial yang berbagi tips dan trik untuk mengelola keuangan gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa nanti ngelihat juga ke sana. Cuman poin yang ingin saya sampaikan adalah yang jadi penting buat seorang perempuan itu adalah mengelola kebutuhan dan keinginan gitu. Dan itu sangat dipengaruhi sama teladan kita. Apa yang kita lihat. Mungkin kalau menurut saya ya, mungkin sekarang banyaknya di Instagram kan kita lihat artis-artis ya beli barang-barang branded gitu, make up-nya berapa juta dan sekian-sekian gitu. Itu yang sering kita lihat gitu di TV, entah di medsos, entah di YouTube, yang keluar seringkali adalah orang-orang yang mempertontonkan gitu, bergelimang harta. Itu akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kita memandang kebutuhan dan pengelola tadi. Buat perempuan tuh emang sih namanya juga harta ya, siapa yang nggak suka sih punya perhiasan dan lain-lain, tapi kita juga harus tahu mana yang saat ini menjadi prioritas gitu, mana yang memang kebutuhan kita, mana yang keinginan kita, harus bisa dipilah-pilih gitu. Jangan sampai
uang kita habis, misalnya kita susah ngumpulin uang, tiba-tiba baru tanggal sekian, mana ya uang kita? Udah lenyap. Udah lenyap gitu. Kan terima kasih katanya, terima kasih lagi. Iya gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi ketika dapat uang dari suami, kan harus mana yang ditabung sekian. Masalah porsi persentase sebenarnya itu beda-beda tiap orang, tergantung cita-cita keuangannya. Misalnya ada yang pengen beli mobil, yang pengen punya rumah dan sebagainya gitu. Dan lihat juga dari pendapatannya, bisa nggak untuk nabung gitu dan sebagainya. Jadi Ukur ya gitu. diukur, Ya, diukur. tetap setelah dapat uang harus diposkan mana yang ditabung, mana untuk tabungan, mana memang untuk kebutuhan. Kemudian mungkin kalau misalnya ada lebihnya, tergantung mau dialokasikan buat liburan keluarga misalnya, atau untuk makan misalnya di luar. Itu juga penting ya, jangan sampai ya dengan kondisi pandemi sekarang harus tetap ada entertainment, tapi tetap yang aman gitu, tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, kalau saya pengen menegaskan gitu, jangan sampai jadi hiburannya mungkin tadi uang lebihnya bisa dibeli bahan buat masak-masak gitu, atau misalnya uang lebihnya dipakai untuk apa ya, jalan-jalan tapi tetap yang aman gitu, dalam arti jangan sedikit hiburan gitu. Atau jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan itu sih. Ya itu, jadi saya juga pernah dapat cerita ada ibu-ibu ya, jadi dia kelihatannya sangat sederhana, ini cerita bener, diceritain sama temen, sangat sederhana penampilannya, bahkan kata ibu-ibu yang lain ya, ibu ini tuh nggak pernah ganti baju, kayak bajunya itu lagi kalau pertemuan orang tua gitu. Tapi ternyata dia punya tabungan hampir 100 juta buat pendidikan anaknya. Jadi nggak disangka-sangka bahwa ternyata ya itulah pentingnya bagi seorang wanita, bagi seorang ibu untuk bisa mampu mengelola keuangan tuh di sana gitu. Jangan sampai uang yang kita terima itu memang habis di sana. Dan jangan lupa tadi kata Abi bener sih, jangan lupa selalu sedekah gitu. Kita harus dorong pasangan kita, bahkan jangan lupa untuk memotivasi diri kita sendiri sekecil apapun, selalu biasakan untuk selalu bersedekah, karena insya Allah di sana kita mencari keberkahan rezekinya gitu. Paling gitu aja dari Umi. Kalau dari saya itu aja, mungkin nanti selanjutnya boleh ngobrol sama Abi karena saya ada kegiatan lain. Jadi izin undur diri dulu. Kalau misalnya menyampaikan satu ayat sih, boleh ya? Boleh. Yang nutup aja sih. Di surat Al-Isra ayat 31 Allah berfirman, dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin gitu. Karena sungguhnya Allah yang menjamin rezeki kita. Jadi buat perempuan di sana, walaupun kondisi sekarang memang luar biasa, justru ini jadi tantangan buat kita bersama, ini jadi ujian bahwa di sanalah yang namanya permata, namanya mutiara itu kan pasti butuh tempaan ya gitu. Dan ketika misalnya sudah ditempa dan bisa lulus, insya Allah kita akan lebih berkualitas gitu. Yang akan dihadapi ke depan pasti akan jauh lebih berat lagi gitu. Jadi yang sekarang juga harus berusaha untuk tempa diri. Jadi bahan apa ya, tempaan sih buat diri lebih baik lagi. Paling gitu. Jangan sampai kita takut. Jangan sampai ngajuin cerai gitu, apa ninggalin anak cuma karena kita takut miskin, karena sejatinya setiap diri kita itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Gitu aja sih. Walau bisa. Makasih ya untuk kesempatannya. Semoga bisa ada yang sedikit manfaat yang bisa dibagi. Amin. Ya, pamit dulu sebelumnya. Terima kasih Teh Ajeng ya. Terima kasih Teh Ajeng dan teman-teman semua. Iya Teh, sama-sama. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ibu-ibu sore-sore sudah ada agenda gitu ya, mohon maaf. Baik, saya kondisikan lagi ya untuk sendiri biar lebih pas juga. Boleh Teh Ajeng barangkali ada pertanyaan lagi Teh, mangga. Ya Kang, mungkin langsung diskusi aja ya Kang ya. Soalnya ini banyak pertanyaannya lumayan gitu ya. Alhamdulillah gitu. Oke, yang pertama mungkin ya Kang, dari Teh Eva katanya bertanya terkait bagaimana tanggapan Akang dan Teteh terkait kematangan usia pernikahan. Ini seperti itu. Karena kan sekarang
ada aturan yang mengatakan bahwa pernikahan itu kan tidak boleh di bawah 17 tahun. Nah, itu bagaimana tanggapan Akang selaku pemateri? Silakan, Ya, Kang. mungkin kalau misalnya dari pemerintah kan melihat dari beberapa kasus perceraian dan juga kematangan yang ini akhirnya menentukan usia, kalau tidak salah 21 sih sebetulnya ya, yang usia matang yang dipilihkan oleh pemerintah. Sebetulnya yang saya lihat, yang paling utama ya, yang paling utama diingatkan tentang kedewasaan sih sebetulnya. Jadi kalau masalah usia, walaupun pemerintah menentukan usia, lihat dari kematangannya saja. Kematangan dari berpikirnya, kematangan dari bersikapnya. Karena saya di usia 23 masih belum matang. 23, 24. Makanya Allah juga belum ngasih jodoh gitu di usia 23, 24 yang pada umumnya 23, 24 sudah ada yang menikah juga kan teman-teman gitu ya. 22 bahkan sudah ada yang menikah juga untuk Ihwan. Bahkan di adik tingkat saya itu menikah di usia 19 tahun. Dan itu sampai saat ini gitu ya, anaknya udah besar, tidak ada masalah gitu, alhamdulillah gitu. Yang penting kan utamanya kedewasaan untuk bersikap gitu. Jadi jangan sampai pas menikah gini tidak sesuai ekspektasi saya ya. Menikah teh kieu gitunya. Dikira tuh menikah tuh kayak kayak artis-artis yang suka apa nge-share fotonya, videonya kayak mesra. Aduh, keuuan katanya ya. Keuuan mereka tuh terlihat begitu indah gitu ya. Film-film Korea gitu. Makanya sebetulnya yang biasanya jadi masalah sih yang saya lihat ya, terlalu ekspektasi tinggi. Nontonnya Korea, K-pop, apa sih namanya? Dia drama Korea, drakor gitu ya, singkatnya drakor. Terus tontonannya artis-artis yang wah kelihatannya tuh happy gitu. Happy-happynya orang kelihatan di media sosial itu pasti di dalam rumah tangganya ada masalah, ada gitu. Tapi ya kan sama-sama untuk suami istri tetap menjaga aib masing-masing gitu. Jadi jangan sampai hanya melihat pernikahan tuh ingin itunya saja. Jadi ketika tidak sesuai ekspektasi, aduh tadi istri juga sampai merasa, aduh merasa dibohongi, misalnya gini, iya gitu ya misalnya gitu ya. Nah ini jadi satu satu PR juga gitu. Jadi keterbukaan di awal, kemudian ngambil pahit-pahitnya seperti apa. Nah itu jadi PR itu yang utamanya kematangan. Ada lagi Pak Acung enggak? Ya Kang, mungkin kalau yang tadi saya simpulkan intinya kematangan itu bagaimana perilaku kita sehari-hari mungkinnya apakah ada perubahan atau tidak. Dan kalau kita misalkan memang sudah siap, pastinya ada kesiapan-kesiapan lain yang kita siapkan gitu. Bukan hanya sekedar ingin gitu ya Kang ya. Seperti itu. Ada lagi Kang dari TR nih, mungkin tadi ini sedikit mengulas lagi terkait visi misi katanya. Visi misi pernikahan, bekalnya seperti apa Kang kira-kira? Ya, visi misi setiap orang pasti punya keinginan yang berbeda ya. Setiap pemimpin juga kan kalau misalnya kita lihat calon bupati, visi misi bahkan jangan jauh-jauh ya kemarin calon ketua BEM aja misalnya di kuliah ya atau di sekolah calon ketua OSIS misalnya ya. Nah, ini suka menyampaikan visi misinya kan. Nah, tujuannya jadi apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada target-target kita. Karena tiap orang berbeda-beda. Kalau saya sampaikan yang saya dulu, ya yang paling penting ya, yang paling sering dibahas sama istri itu adalah cara mengurus anak gitu sih sebetulnya. Karena anak investasi dunia akhirat gitu. Jadi sebelum menikah yang paling banyak disatukan visinya tentang nanti anak-anak tuh seperti apa pas lahir, usia sekian, usia emasnya kayak gimana, sekolahnya mau gimana. Makanya istri dari lahir sudah nyiapin tabungan buat biaya pendidikannya. Nah, itu nggak kepikiran sebetulnya sama saya di awal, tapi karena sudah jadi kesepakatan ya udah ikutin gitu. Ini pendidikan tabungan pendidikan buat anak. Kemudian kalau saya memberikan karena ini kalau dari saya sharing gitu ya, membuat usaha namanya Danin Kids gitu. Nah, Danin Kids ini kalau nanti berjalan, ini anak pertama ini, Danin ini yang akan melanjutkan usaha ini gitu. Jadi sudah dilatih nanti dari kecil untuk berwirausaha. Nah itu sebelum pernikahan
alangkah baiknya disampaikan gitu. Apakah itu nanti lewat orang ketiga? Kalau saya dulu bikin grup WhatsApp bertiga sama guru istri gitu. Jadi tidak japri. Kalau japri mah ya nanti kemana-mana gitu. Takutnya malah jadi hal-hal yang nggak penting juga jadi dibahas gitu. Itu saja mungkin nanti Teh Erni pasti sudah punya nih gambaran-gambaran visi misi Teh Herni itu seperti apa gitu. Jadi nanti tinggal disamakan dengan misi suami. Yang penting tuh ketika disampaikan tujuan Teh Herni, kemudian suami menjawab, oh bukan suami, berarti calon suami menyampaikan, oh ternyata cocok nih, sama nih tujuannya, sama nih cara. Kalau cara pasti beda-beda ya, karena kayak tadi istri itu nggak bisa ngobrol tanpa ditulis. Kalau saya nggak tahu dari mulai siaran 10 tahun nggak pernah nulis gitu, tapi tetap nyusun untuk konsepnya gitu. Makanya mohon maaf kalau agak mundur, saya mohon maaf sekali lagi gitu. Jadi beda kan, cuman nah, tujuannya kemudian pas dilihat oh bisa sama gitu ya, bisa diperjuangkan untuk bagian-bagian tertentu gitu. Jadi intinya ketika menyatukan visi misi yang calon suami calon istri disatukan, dilihat sama guru-gurunya misalnya, oh ya ini memungkinkan bisa gitu. Nah insya Allah lanjut. Gitu aja Teh Ajeng ya. Nanti tinggal cari lagi lah yang lebih suhu, lebih Ya. lebih. Siap, makasih Kang. Ada lagi Kang, ini pertanyaan dari Teh Fadila sekaligus nyambung dari ke Teh Yayat ya. Terkait pola komunikasi yang efektif dengan pasangan Kang, terutama yang sama-sama bekerja, dan mungkin cara mengingatkan, salah satunya mungkin cara mengingatkan ketika suami lupa sholat itu seperti apa? Boleh diulang yang Teh Ajeng punten. Pola komunikasi yang efektif bagi pasangan yang sama-sama bekerja itu seperti apa, Kang? Nasa. Oke. Iya, Kang? Udah ketangkepan? Sama-sama bekerja ya komunikasinya. Oke, biasanya kalau sama-sama bekerja tingkat egonya lebih tinggi. Lebih tingginya apa? Karena merasa sama-sama capek, sama-sama paling gitu. Nah, kalau udah sama-sama paling, biasanya ujian pertengkarannya lebih besar. Kalau anak tahu-tahu nggak keurus misalnya, suami nyalahin istri karena ikut kerja, istri juga nyalahin suami karena bisa jadi misalnya penghasilan untuk nutupin keluarganya tidak cukup gitu. Jadi istri harus ikut serta andil. Nah, pola komunikasi yang harus dipupuk gitu ya, yang harus dibangun di kondisi seperti itu adalah saling melengkapi. Contohnya, kalau saya dulu sering keluar kota ngisi pelatihan, ngebantuin jadi kelas leader, kemudian juga jadi tour leader juga di travel gitu ya dulu sebelum menikah. Ketika sudah menikah dan apalagi sudah punya anak, maka usaha-usaha yang demikian nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ketika istri sedang tugas, otomatis anak kalau misalnya ke babysitter, apalagi anak saya ini nggak tahu gitu ya, nggak mau dititip sama siapapun. Dulu sempat berapa bulan, 4 bulan lah, 5, nggak, kalau dari lahir sih udah ya sampai 6 bulan, kemudian ganti pengasuh karena pindah ke Ciamis. Nah, dari usia 8 bulan sampai 1 tahun, nah itu nggak mau kelihatan diasuh sama yang lain, tuh pingin sama Abi sama Uminya diajarin baca, karena Uminya itu rada rajin ngajarin baca walaupun usianya 1 tahun, beli buku aja. Jadi sampai saat ini tuh bukunya udah 2 lemari, itu baru 1 tahun ya. Anak baru 1 tahun. Jadi nah kondisi saat ini tuh komunikasi yang dibangunnya apa? Akhirnya saya membuat usaha yang bisa diem di rumah, produksi baju, kemudian buka toko kecil-kecilan lah gitu di garasi mobil, mobilnya jadi di luar, jadi nggak punya garasi, tapi tetap pakai gerbang, itu pakai jadi ada counter, kemudian sama jualan baju gitu. Tapi saya standby ada di rumah ketika nggak ngajar, anak tuh nemenin di toko gitu, dari pagi sampai siang tuh diajarin baca. Jadi quality time bersama anak tuh lebih lama gitu
dan sampai uminya pulang nggak nangis gitu, karena beda gitu anak kalau sama umi sama abinya gitu. Jadi kalau ini sharing ya, kalau saya gitu pola komunikasinya seperti itu. Akhirnya saya mengorbankan kalau yang keluar luar kota peluang dulu sempat ada tawaran-tawaran misalnya ngisi pelatihan di luar 10 hari gitu. Itu lama kan gitu, bahkan bisa sampai sebulan. Nah, ini dikurangin, bahkan sekarang sudah di stop apalagi di kondisi pandemi ini gitu. Jadi komunikasinya tetap terjaga, saling menyepakati gitu. Kalau saya bekerja ini anak nanti gimana gitu. Kalau misalnya nggak terpegang dipegang babysitter, karena babysitter segimanapun beda gitu pola asuhnya dengan orang tua gitu aja. Ya mudah-mudahan tidak puas ya teh yang bertanya. Nanti terus ikhtiar mencari jawaban lagi. Ya, intinya saling ya Kang komunikasinya. Kalau saya tuh pernah baca di buku Mars versus Venus gitu ya, bahwa ada sebuah penelitian, saya lupa di Inggris apa Amerika, itu memang pola komunikasi terbaik itu adalah saling terbuka intinya. Jadi ketika istri, saya nggak tahu sih ya Kang ini di lapangan seperti apa, tapi ini secara teorinya memang kalau istri sedang merasakan sesuatu atau misalkan Ya. Sama ya kayaknya. iya Kak, jadi intinya harus saling jujur gitu ketika ada keinginan yang diinginkan itu harus disampaikan baik-baik seperti itu. Itu yang pernah saya baca aja Kang, belum mengalami gitu ya. Lalu ada pertanyaan lagi Kang dari Teh Gita. Bagaimana caranya mengetahui seorang laki-laki itu memang sudah berikhtiar Kang? Namun belum ada hasilnya, katanya kayak gitu. Dan atau ada laki-laki yang malas ya, karena sekarang ini banyak laki-laki yang akhirnya bergantung pada istrinya Kang. Jadi seolah-olah istrinya tulang punggung keluarga. Nah, itu seperti apa? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau misalnya sudah ikhtiar, kelihatannya apa? Misalnya di status WA-nya, kalau usaha ya pedagang, kalau pedagang barang, status WA-nya terus jualan, terus ikhtiar gitu kan ya. Di Instagram, bikin Instagram buat usahanya, bikin akun saya sebutkan mohon maaf misalnya Tokopedia, di Bukalapak, misalnya di Bukalapak bikin, masalah laku atau enggak, yang penting kan ada ikhtiarnya gitu, ada satu ikhtiar maksimal yang terlihat. Dan mohon maaf kepada istri harus sabar gitu. Sabarnya kenapa? Karena kalau misalnya suami terus ditekan, biasanya pola pikirnya makin tertekan gitu untuk berwirausahanya, makin takut, mau bergerak, aduh takut rugi, mau usaha ini takut nggak berhasil, nanti anak gimana, istri gimana, ini gimana, disupport, support. Terus kalau didikte boleh, tapi diktenya dikte yang sewajarnya, misalnya Mas atau Kang, gimana sekarang jualannya? Kalau jualan ya, Mas gimana sekarang kerjanya? Gini gini gini. Aduh, saya nggak dapat uang nih sekarang. Ya udah nggak apa-apa. Tetap amal ibadah gitu. Pijitin apa ya biasanya ya, ngasih teh manis, minuman, bikin ini, Mas dapur cuman ya disindir boleh, disindir seperlunya, misalnya Mas maaf di dapur cuman ada ini. Kan itu juga bentuk sindiran yang insya Allah tidak akan menyakitkan. Tinggal ini, jadi persediaan makanan sudah mulai menipis. Tapi mudah-mudahan bisa mengurangi rasa capek Mas. Itu tuh dengan perhatian demikian mudah-mudahan jadi makin semangat. Terus ada yang tidak mau bekerja karena merasa lelah gitu, nggak dapat pekerjaan, usaha nggak jalan-jalan, jadi istrinya tulang punggung untuk keluarga. Nah, ini harus disampaikan gitu, karena sebetulnya rezeki yang paling berkah itu dari suami. Kalau istri itu sebesar apapun, kata guru saya, kalau dijadikan untuk kebutuhan sehari-hari ya, disampaikan untuk yang pokok-pokoknya, itu tidak seberkah apa yang dihasilkan oleh keringat suaminya. Suaminya ngajar ngehonor, dapat uang misalnya 300.000 rupiah atau 500.000 rupiah sebulan. Istrinya kerja dapat uang 10 juta sebulan. Itu nggak bisa dibandingin uang 500.000 dengan 10 juta itu dari keberkahannya.
Bisa jadi yang 500.000 itu lebih berkah gitu. Dan berkah itu bisa mencukupi semua. Banyak orang yang, mohon maaf saya tidak menyinggung berarti yang banyak dan kekurangan itu nggak berkah ya. Cuman mayoritas ciri nggak berkah itu terus merasa kurang. Gajinya udah 30 juta tapi udah merasa kurang. Gajinya 10 juta masih merasa kurang, nggak cukup gitu. Karena habis oleh gaya hidup. Karena saya berprinsip gini, rezeki itu akan cukup untuk hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Nah, itu harus digarisbawahi ya. Rezeki dari Allah berupa materi kepada kita pasti cukup untuk hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Jadi kalau mengejarnya gaya hidup, yang pasti kurang terus. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengingatkan, ingatkan suami, ajak suami karena dari suami itu lebih berkah. Bahkan sebaik-baiknya sedekah seorang suami itu adalah kepada istrinya gitu. Nah, itu bahkan disampaikan oleh Rasulullah, sebaik-baiknya sedekah paling baik berarti kan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada lagi untuk sedekah, ya udah minimal ke istri itu sedekah gitu. Gitu. Aduh, saya jadi agak menggebu-gebu, maaf ya. Jadi sebetulnya nasihat untuk saya pribadi sih itu Ajeng ya, ini di kondisi pandemi ini kemarin apalagi kan kalau orang travel kosong. Baju karena saya fashionnya di laki-laki ya, khusus laki-laki. Kalau perempuan biasanya masih belanja, kalau laki-laki kadang-kadang ya yang prioritasnya lebih besar gitu. Kecuali istrinya yang beli gitu. Beli untuk suaminya. Jadi ini juga agak bahkan stok di gudang masih sangat banyak gitu. Barangkali yang mau beli Albana Cloth sambil promosi ya. Oke, boleh lanjut ya Ajeng ya. Ini Kang ada dari Kang Eri dari Padang, katanya sekarang sedang proses, insya Allah pertengahan November akan menikah katanya. Oh, Kang Eri ya di Padang ya. Ya. Minta nasihatnya Kang selama masa penantian dan masa awal pernikahan. Nasihatnya, biarkan cinta itu hadir dengan rasa. Tumbuh dengan dewasa dan bermuara di surga. Maksud dari yang disampaikan, tadi kan sudah ada tuh, rasanya sudah mulai ada, karena dalam penantian insya Allah menjelang pernikahan, tinggal dipupuk rasa itu, biarkan cinta itu hadir dengan rasa, tumbuh dengan dewasa, dengan kedewasaan. Nah, mulai dengan kedewasaannya, mulai berpikir sekarang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Maksudnya apa? Mulai tabungan uang sudah dipersiapkan untuk anak-anak. Nggak apa-apa niatkan gitu, berapapun gitu ya. Mau sebulan 10.000 itu sudah ada niat ya, 100.000 apalagi. Nah, itu udah diniatkan, udah mulai nanti cari tahu cara ngebahagiain istri itu gimana, tahu-tahu pagi-pagi dimasakin gitu ya. Nah, itu belajar sekarang tuh gitu ya. Cari tahu kalau istri cemberut gimana nih solusinya, cari tahu, tanya-tanya ke orang yang sudah menikah. Sekarang tuh banyakin diskusi sama orang-orang yang sudah menikah. Saya dulu sebelum menikah bahkan diajarin semua hal, termasuk mohon maaf ya saya sampaikan, termasuk hubungan suami istri pun 1 minggu sebelum pernikahan itu teman-teman pada berdatangan nasehatin, ngasih tahu ikhtiarnya seperti apa, ininya bagaimana. Itu tuh bukan hal yang ih nanawanan gitu bahasa Sunda. Ih, sudah misalnya kadang-kadang kan ngapain gitu. Itu penting. Tapi kalau sekarang nikahnya masih 2 tahun lagi, ya jangan ditanya-tanya kalau bahas itu ya. Tapi kalau udah masa penantian sebentar lagi nih, nah itu diskusi, banyakin nih nasihatnya, diskusi dengan sahabat yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ikhtiar nanti gimana untuk kemarin proses untuk menjemput rezeki anaknya seperti apa gitu. Itu terus baca-baca buku gitu. Nah, sekarang penantiannya banyakin ibadah juga karena tadi kata istri ketika sebelum menikah kan ibadah tuh lebih luang gitu. Tapi ketika sudah menikah ada kondisi saat sama suami, kondisi dengan pasangan ya, maksudnya pasangan kalau suami dengan istri, istri dengan suami, atau dengan anak apalagi nanti kan kayak barusan nggak bisa lepas anak-anak tuh kan mau ngisi juga terus nempel gitu kecuali sama uminya sekarang gitu. Jadi banyakin belajar lagi karena belajar tuh nggak pernah selesai sebelum menikah, sudah menikah
dan sudah punya anak, sudah punya cucu, terus belajar gitu. Makanya saya juga tantangan terbesar sekarang tuh bisnis ngedrop kemarin harus belajar lagi untuk berwirausahanya. Mudah-mudahan tidak puas, Kang Eri. Ya, barokallah, mudah-mudahan pernikahannya penuh berkah. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Kang, masih ada lagi ini banyak ternyata alhamdulillah ya yang bertanya sangat antusias gitu dengan tema merawat cinta di masa pandemi. Ini Kang ada terkait toxic relationship. Nah, ini yang lagi booming nih di media sosial, digencar-gencarkan. Nah, bagaimana Kang pandangan Akang terkait hal tersebut? Karena ternyata katanya toxic relationship ini merusak dan menghilangkan kebahagiaan. Pertanyaannya dari Teh Nasa, dipersilakan. Boleh disampaikan yang lagi ramai di media sosial gimana Kang Teh? Ya Kang, toxic relationship itu kayak gini Kang, kalau bahasa ngetren Twitternya tuh kayak tetap berhubungan, tapi ada kayak saling menyakiti secara physically gitu. Gitu. Yang saya tangkap ya, toxic itu jadi ya selalu ada aja hal-hal yang kayaknya nggak gini gitu, tapi tetap dijalani, nah gitu. Seperti apa? Ya sebetulnya saya kalau misalnya di media sosial suka ngikut sebetulnya, cuman kadang-kadang ya bingung juga gitu ya. Bingungnya kenapa? Karena ya itu kan emang pengalaman tiap orang beda-beda ya, pengalaman dan juga kasus dalam rumah tangganya beda-beda. Cuman ada kan sekarang tuh istilah gini, ya udahlah sekarang demi anak gitu ya. Misalnya kalau sudah punya anak gitu ya, sudah punya anak, ya udah demi anak gitu, walaupun sudah nggak sayang, nggak cinta gitu ya sama suami. Jadi walaupun sakit, ya udahlah gimana ini mah nggak ada pilihan gitu. Akhirnya tetap lanjut dengan rasa sakitnya. Nah, ini jadi satu momen sih sebetulnya untuk membangun, untuk menyuburkan kembali. Ibaratnya gini, kan tadi saya sampaikan ini pernikahan itu sebuah tanaman. Tanaman itu bisa menjadi pohon yang sangat besar, atau bahkan cuma bisa tumbuh beberapa saat saja gitu. Nggak ditanam, nggak disiram, nggak ini tahu-tahu mati aja, nggak ada rasa lagi gitu. Ada yang sampai saya melihat orang tua, mohon maaf ya, usianya udah 60 tahun. Tapi kalau lagi liburan meluk aja dari belakang si ayah tuh meluk aja gitu. Kan itu tuh yang saya lihat gitu. Itu satu hal cara untuk memupuk tanaman itu makin subur lagi gitu. Di kondisi misalnya udah rasa tuh udah hilang, rasa sakitnya itu udah terlalu sakit gitu ya. Tapi dipaksakan untuk tetap berlanjut. Nah, ini kalau saya ya saya kurang tahu kalau para ahli akan seperti apa. Kalau saya pribadi menyarankan ketika terjadi demikian, yang harus dilakukan adalah kembali menjadi gelas kosong. Gelas kosong tuh ya udah sementara waktu lupakan masalah kesakitan dengan orang tersebut. Itu berat, itu susah. Tapi bisa insya Allah. Jadi gelas kosong dulu, berlibur. Piknik ya ibaratnya Maya. Mulai perlihatkan rasa perhatian satu dengan yang lainnya. Jadi terus yang kedua, ingat terus kebaikan-kebaikannya. Kalau ingat kejahatan kesakitannya, susah lagi. Ingat terus pasti serasa sakit-sakitnya ya yang saya lihat pasti ada memiliki kekuatan baiknya gitu, pasti ada gitu. Misalnya pernah ngasih uang belanja lebih misalnya, itu ingetin terus. Sehingga gini, kalau Aam Amiruddin menyampaikan dalam diri kita itu ada sel-sel yang satu dengan yang lain saling bertumpukan. Misalnya gini, sel satu adalah rajin, sel satu lagi adalah malas. Ketika yang rajin ini naik, berarti malas itu tertutup oleh yang rajin ini. Nah, sama halnya ketika tadi masalah cinta juga, udah nggak ada tuh rasa respect, udah sebelah gitu lihat pasangan tuh, yang ada tuh pinginnya tuh nggak ada di rumah aja gitu ya, misalnya. Nah, itu berarti kan sel itu yang lagi menguasai tubuh kita teh. Itu bagaimana cara memendamkannya? Ya, isi sel-sel itu tuh dengan hal-hal yang membuat kita ingat kebaikannya gitu.
Maka sedikit demi sedikit, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Tidak hari ini saya sampaikan langsung diterapkan, bisa jadi kecuali Allah berkehendak lain gitu ya. Karena Allah Maha Kun Fayakun. Nah, itu akan beda gitu. Jadi intinya kalau saya pribadi, mohon maaf ya kalau muter-muter, yang paling utamanya bangun kembali gitu. Bangun kembali dengan cara membangun kebersamaan, melihat kebaikan-kebaikan selama ini dari pasangan, dan insya Allah sedikit demi sedikit, sama yang paling utamanya minta ke Allah, karena Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah, yang maha membulak-balikan hati, ya Allah. Bagi Allah mudah. Pasangan tadinya nggak suka, dalam sekejap plek gitu ya, bisa bagi Allah. Sangatlah mudah gitu. Agak Teh Ajeng dilanjutkan mungkin. Ya Kang, sebelumnya ini ada dari Kang Abdul Rofi. Kayaknya mau langsung menyampaikan pertanyaan, Kang Abdul Rofi. Boleh Kang Rofi, boleh. Ini yang mau nanya ke istri boleh juga ya, nanti mudah-mudahan lagi sepi bisa, maksudnya udah nengnya, adenya udah menyusui gitu ya, udah selesai mungkin bisa gitu. Siap Kang, siap. Kang Abdul Rofi dipersilakan kameranya. Boleh Dan Kang. juga suaranya mungkin. Sambil nunggu paling Kang yang lain dulu aja ya. Boleh, silakan Kang. Ada dari Teh Mutia, Kang. Katanya banyak motivator pernikahan yang selalu mengingatkan untuk selesai dengan diri sendiri. Ada pertanyaan lewat. Iya, Kang, gimana? Diulangi lagi. Oh, diulangi lagi? Oke. Dari Teh Mutia Latif, terkait katanya banyak motivator pernikahan yang selalu mengingatkan untuk selesai dengan diri sendiri sebelum menikah. Nah, agar setelah menikah tidak memaksakan ego sendiri terhadap pasangan, menurut Akang, parameter atau standar apa yang menyatakan bahwa kita tuh sudah selesai dengan diri sendiri gitu, Kang? Ini kasusnya sama juga. Saya pernah diingatkan oleh seorang dokter spesialis kejiwaan ya, langsung itu yang menyampaikan gitu ya. Karena saya punya guru, karena sering ngisi bareng ya di radio di MKFM, ngobrol gitu. Karena setiap orang punya apa namanya, ya disebutkan ya penyakit mental gitu, dari gangguan emosi lah, bahasa beliau itu gangguan emosi. Apakah itu masa kecilnya pernah dibully, apakah dulu pernah disakiti, bebannya itu lebih berat. Maksud sebelum menikah harus diselesaikan itu sebetulnya karena khawatir setelah menikah nanti ketika mohon maaf gangguan emosinya berlebih, misalnya bipolar atau yang lainnya gitu. Nanti emosinya nggak kekontrol, marahnya bisa nggak kekontrol. Makanya banyak orang yang KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Karena bisa jadi itu nggak selesai atau menumpuk emosinya di dalam dirinya. Emosinya menumpuk, jadi ada masalah sekecil apapun, percikan sedikit saja bisa jadi jalan untuk emosinya bisa berantemnya bisa ramai gitu ya. Dua-duanya saling serang. Kenapa pertengkaran marahan dengan nada yang keras dua-duanya? Karena dua-duanya merasa jauh gitu. Padahal secara fisik kan dekat, tapi suaranya begitu lantang. Tapi kalau lagi dekat kan lagi mesra, pelan-pelan, Abi, Umi gitu misalnya pelan. Karena walaupun jaraknya agak jauh dikit, tapi karena hatinya dekat, dekat gitu. Nah, maksud dari tadi kesiapan untuk sudah selesai dengan diri sendirinya adalah melihat di kondisi melatih emosinya di lingkungan saja gitu, di lingkungan kantor ketika ada misalnya atasan yang menekan, gimana emosi kita kepada atasan, kepada ayah ibu, misalnya emosinya seperti apa. Nah, itu aja dilihat. Kalau misalnya sudah mulai kelihatan, dan saya waktu itu sampaikan ke istri sebelum menikah, kondisi saya secara kesehatan seperti ini. Dan alhamdulillah dibantu setelah rumah tangga. Jadi intinya tidak harus benar-benar total gitu. Karena kalau total ya kita tidak tahu gitu sampai kapan. Tapi
yang penting nanti ada keterbukaan, kondisinya seperti ini mau menerima enggak gitu. Saya sampaikan demikian, alhamdulillah mau menerima, dan ya ketika hadir masalah yang dikhawatirkan ya sudah mengerti gitu, karena memang di awal sudah disepakati gitu. Kalau misalnya tidak saling mengerti, ya sudah, lebih baik berdiam dulu gitu. Berdiam dua-duanya saling merenung, biasanya udah merenung baikan lagi, normal lagi, kembali ke misi-misi awal. Gitu deh. Ya mudah-mudahan tidak puas nanti tanya lagi ya. Karena para motivator kan berharapnya supaya menghindari perceraian, menghindari hal-hal yang buruk gitu, sehingga diutamakan untuk selesai dengan dirinya sendiri terlebih dahulu gitu. Mangga Teh Haja, ada yang tadi yang mau bergabung langsung, boleh? Ya, Kang Abdul Rafi sudah bergabung. Boleh dinyalakan kameranya, Kang? Atau suaranya mungkin. Kayaknya mungkin sinyalnya. Ini Kang ada pertanyaan sebenarnya untuk Teike terkait kesehatan, Kang. Dari pertanyaannya dari Teaan Siti. Kang, gimana caranya di masa pandemi ini mau keluar bawa anak biar tidak terlalu parno dengan corona? Aduh, ini nanti harus sama istri ya, yang pakar kesehatan, dokter. Kalau saya lihat kemarin liburan sama istri keluar, yang paling penting hindari kerumunan aja. Jadi kemarin sempat ke Pangandaran, sengaja dari rumah, dari sini jam 3 subuh. Jadi saya di mobil beli kasur yang jadi dimodif gitu, jadi kayak tempat tidur di belakangnya itu full. Di anak tuh jam 3 tuh dipindahin, kondisinya sedang tertidur, sampai ke sana main, menghindari kerumunan, pulang lagi. Nah, intinya tuh supaya tidak parno, hindari kerumunan aja sih gitu. Jadi atau hal-hal yang kondusifnya, misalnya liburannya ya tempat-tempat dekat aja gitu, ke tempat-tempat yang dekat rumah pasti ada lah gitu. Kalau saya paling dekat misalnya ke halaman dekat rumah nih, nah saya beli tenda di online, tenda murah lah gitu, nggak sampai angka ratusan ribu gitu ya, tenda kecil. Ya udah, ngebotram bareng-bareng di sana, ya liburan gitu. Jadi lebih nggak parno gitu kalau liburannya. Kalau nggak keluar, maksudnya kan keluar rumah tuh untuk hal-hal demikian kan gitu, untuk hiburan supaya anak-anak nggak jenuh juga gitu. Nah, mungkin itu sih yang kalau saya gitu, nggak tahu kalau istri-istri masih masih ada keperluan di belakang. Oh iya. Mungkin itu ya Tean, semoga bisa menjawab. Mungkin kan karena waktunya sudah habis ya, dan ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung bertanya ke Kang Hasan aja atau seperti apa, Kang? Boleh Instagram di Albana @abudanin. Ya pokoknya Albana Abu Dhanin, saya lupa lagi, jarang. Tapi kalau DM, Ya. kalau DM suka dibuka, suka sempat lah. Ini masih kalau masalah ilmu masih jauh dari guru-guru. Saya juga masih sangat belajar gitu, apalagi pengalaman masih sangat jauh. Cuman kalau saya lebih ke hal-hal yang kecil-kecil lah gitu, yang dalam artian tuh yang harus diperhatikan. Jadi nggak harus yang besar-besarnya dulu, yang kecil-kecilnya dulu gitu, kayak nanti pas pernikahan ini gimana, yang gini, yang misalnya ketika ada marahan gimana solusinya, itu dibahas gitu. Jadi lebih senang seperti itu sih mempersiapkannya. Gitu aja. Ini ada door prize katanya dari Galuh Muda ya. Iya Kang, door prize-nya rahasia. Mungkin mau Akang yang pilihkan atau seperti apa? Nanti kalau saya pilihkan, saya sendiri nih yang bawa. Ya Kang, kita ada door prize. Mungkin kan kalau satu pertanyaan lagi boleh gak Kang? Enggak. Boleh. Ya. Ini dari Irhas Dania ya.
Kang pernah tersakiti dengan beberapa cowok, katanya asik. Dari situ mikir rasanya nggak ingin buat nikah buru-buru. Gimana cara sibukin diri dan tahu-tahu jodoh datang sendiri. Kira-kira bisa nggak ya Kang, katanya. WK, WK, WK. Sangat bisa gitu ya. Sangat bisa. Yang penting yang pertama yang harus dilakukan, karena ini perempuan kan akhwat ya. Ini perempuan kan ya. Tadi disakiti laki-laki kan. Ya, perempuan Kang. Ya, memang katanya laki-laki suka menyakiti, makanya saya nggak suka laki-laki gitu ya. Siap Kang. Nggak. Oke, baik langsung saja nih. Jadi yang harus dilakukan yang pertama perbanyak komunitas. Komunitas itu banyak jadi jalan interaksi, tapi komunitas yang positif, komunitas yang jadi jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Galuh Muda nih, gabung di Galuh Muda, gitu ya. Mantap Kang. Kemudian ada perkumpulan misalnya pengusaha muda, kemudian ada apalagi gitu ya. Itu gabung, ikut andil di sana, ada kegiatan-kegiatan sosial, ikut juga di kegiatan-kegiatan sosial. Dan yang paling penting ya minta ke Allah, ya Allah hadirkan, karena insya Allah kalau Allah hadirkan datang ke rumah gitu. Karena jodoh itu akan bertamu gitu, intinya bukan bertemu ya, bertamu gitu. Kalau udah jodohnya insya Allah gitu ya akan bertamu, datang ke rumah, dan insya Allah kalau memang itu sudah sesuai dan sudah cocok ya bismillah. Jadi jangan sampai trauma karena laki-laki. Enggak semua laki-laki sama. Lihat orang tua, ayah gimana gitu ya. Orang tua gimana. Kan enggak semuanya gitu. Jadi jangan didramatisir dengan, aduh semua laki-laki sama suka menyakiti gitu. Enggak semuanya gitu intinya ya. Cuman pada umumnya gitu. Ya kalau pada umumnya boleh lah gitu. Tapi kan semangat aja. Banyakin kegiatan-kegiatan sosial, banyakin kumpul di komunitas. Nah, itu yang paling utama. Jadi nanti siapa tahu di komunitas kan tahu-tahu ada yang memperhatikan, tapi jangan niatkan karena itu ya, gitu ya. Jadi akhirnya memperlihatkan, aduh ingin diperhatikan sama si A itu tuh misalnya, gitu. Jangan juga gitu. Gitu. Nanti di akhir saya mau menyampaikan sesuatu, boleh ya Teh Ajeng ya? Boleh Kang. Mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan dulu ya Kang ya. Kita akan bagi-bagi giveaway. Insya Allah giveaway-nya ada 2 buku hasil karya anak-anak Galuh Muda dan juga ada voucher pulsa. Oke. Nah, sebelumnya saya mau ngasih challenge nih buat teman-teman yang mau giveaway, silahkan berani menyampaikan komentar atau pertanyaan via video langsung gitu ke Kang Hasan. Cepat-cepat ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan Teh Irhas ya Teh. Ya. Ya, silakan Teh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya, cukup menarik sih dari pembahasan ini. Jadi dari sini tuh tahu gimana langkah kita ke depan dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Jadi kita tuh cewek, kalau bisa tuh ibaratnya harus tetap produktif, lakukan yang hal-hal yang positif. Intinya kayak gitu aja. Intinya berkesan banget materi hari ini. Halo. Luar biasa. Teh Irhas, terima kasih dari Surabaya. Tahu dari mana Teh info seminar ini? Kalau boleh tahu. Saya taunya dari grup WhatsApp. Jadi saya tuh bergabung sama komunitas-komunitas ada ini. Ya udah buat luangin waktu daripada galau-galau mending buat ikut seminar yang produktif dikit ya. Oke. Sip. Teh Irhas, nanti boleh kita calling di belakang ya terkait hadiah giveaway-nya. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi mungkin Kang dari pertanyaan yang paling unik. Menurut Kang Hasan, yang mana Kang? Nggak, lupa lagi. Atau mau random aja Kang? Ini masih ada 2 lagi hadiahnya. Buku 1 lagi sama pulsa.
panitia aja boleh ya. Oh, saya. Pilih panitia aja, nanti saya menyampaikan sesuatu dulu karena cukup panjang. Ini panjang tuh mungkin 3 menitan lah gitu. Boleh, Kang. Silakan. Dipersilakan. Baik, ini terkhusus buat yang sedang menantikan pasangannya ya, secara ikhtiar untuk menjemput jodohnya, supaya nanti tetap menjaga visi misinya. Jadi bukan hanya karena fisiknya saja, karena fisik habis, karena hartanya aja, harta bisa habis juga, tapi karena niatnya, satu visinya, satu misinya, satu kekuatan membangun rumah tangga untuk menjadi jalan ke surganya. Nah, ini jadi kekuatan sebetulnya yang paling utama untuk berumah tangga. Jadi ketika tidak cantik lagi, tetap lanjut. Ketika harta ekonomi sedang turun, tetap lanjut. Ketika eh, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, inginnya si suami pengertian, pasangan pengertian, tetap lanjut. Karena niat utamanya ingin menjadi seorang yang jadi jalan ke surga, insya Allah. Baik, ini buat para single lillah, single, insya Allah yang sedang menjemput jodohnya ya, cinta terbaiknya. Baik, terjebak istilah cinta dalam diam. Diam, inilah caraku mencintaimu karenanya. Mungkin begitulah semboyan yang lagi ngetren di kalangan para remaja yang bercita-cita untuk membangun keluarga dengan visi yang luar biasa. Mencintai dalam diam itu seperti apa? Apakah hanya sebatas dengan tidak memberitahukan kepada dia tentang perasaan kita? Ataukah sebatas memandanginya dari jauh? Apakah cinta dalam diam itu menundukkan pandangan saat terlihat, tapi curi-curi pandang saat ia sudah lewat? Apakah cinta dalam diam itu menghapus namanya di kontak, namun mematerinya di dalam otak? Apakah cinta dalam diam itu menjaga hijab dengannya di dunia nyata, namun melepas semuanya ketika di dunia maya? Apakah cinta dalam diam itu pura-pura benci di dunia nyata, tapi kepoin sosial medianya setiap saat? Apakah cinta dalam diam itu berusaha menjauhinya, namun SMS, WhatsApp-nya, DM-nya, komen dengannya hingga larut malam? Apakah cinta dalam diam itu berdalih ada keperluan, padahal hanya ingin tahu tentang keadaannya? Apakah cinta dalam diam itu merahasiakan perasaan, namun memposting status-status galau dan berharap saat dia sedang online, berharap orang yang kita cintai itu membacanya? Apakah cinta dalam diam itu sok perhatian dengan dalih kita ini saudara, sudah selayaknya saling memperhatikan sesama? Apakah seperti itu yang dinamakan cinta di dalam diam? Tentu bukan. Cinta dalam diam itu menyerahkan semua perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sebisa mungkin mencintainya dan menepi semua rasa cinta yang belum semestinya. Cinta dalam diam itu diamnya dalam taat, bukan diam dalam maksiat. Cinta dalam diam itu tidak memandangnya saat bertemu dan tidak memikirkannya saat jauh. Cinta dalam diam itu menjaga, berusaha menghindari hal yang memang tidak perlu. Dan cinta dalam diam itu bukan sekedar diam, melainkan terus membenahi diri, memperbaiki diri menjadi semakin lebih baik lagi untuk menjemput jodoh terbaiknya. Insya Allah. Ini satu pesan untuk yang sedang menantikan jodoh terbaiknya, dan insya Allah teman-teman, sahabat-sahabat semua, karena ini mayoritas tadi saya lihat ya belum menikah ya, sambil mempersiapkan pernikahan juga. Nah, yang sudah menikah, alhamdulillah, tinggal sama-sama kita meluruskan niat, karena tidak ada kata terlambat. Aduh, dulu nggak ada bentuk visi misi, ya udah sekarang bikin. Ada waktu momen tuh bersama dengan quality time bersama suami, anaknya boleh dititipin dulu sebentar aja. Jalan berdua, memotoran misalnya ya, atau nggak usah motoran, berdua jalan kaki keliling daerahnya gitu ya, sambil ngobrol. Nanti anak gimana ya mas kalau gini? Oh iya kalau marahan nanti gimana? Itu satu visi misi. Luangkan waktu sedemikian rupa. Kalau yang sudah menikah, yang belum di awal komitmen kan, insya Allah mudah-mudahan pernikahan jadi jalan berkumpul kembali di surganya kelak. Jadi cinta itu tetap dirawat di masa pandemi, di beres pandemi. Jadi jangan sampai di pandemi dirawat, nanti beres pandemi nggak dirawat, ya salah juga ya. Jadi nanti beres pandemi tetap dirawat, karena cinta ini jadi jalan kita untuk terus membuat kebaikan-kebaikan.
perhatian-perhatian karena cinta. Karena kalau udah cinta, malas tuh ingin ngelakuin kebaikan. Mau nyiapin teh manis buat suami, kalau nggak ada cinta, sudah nggak berat untuk melakukannya. Makanya cinta itu dirawat, termasuk di masa pandemi ini. Merawat cinta di masa pandemi. Masya Allah. Terima kasih Kang Hasan dan Taike. Insightful banget ya materinya. Alhamdulillah, termasuk saya yang masih jomblo, Kang, mohon doanya gitu ya. Semoga didekatkan gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang lain yang masih mempersiapkan, mungkin tadi ya didapatkan dari kata terakhir Kang Hasan bahwa intinya adalah mempersiapkan itu kembalikan lagi semuanya kepada Allah. Kayak gitu ya. Mungkin untuk giveaway Kang, ada Teh Eva ya untuk voucher 50.000 dan Kang Erik untuk buku hasil karya Galuh Muda. Nanti boleh menghubungi panitia ya untuk pengirimannya. Dan sebelumnya saya mau ingatkan dulu nanti untuk mengisi form evaluasi dari seminar daring ini dan juga kita foto bersama dulu ya Kang ya sebelum berpisah gitu ya untuk kenang-kenangan. Mungkin boleh sambil menunggu dinyalakan videonya ya. Ini ada form yang harus diisi oleh teman-teman peserta. Nanti form, ya Kang? Foto. Nanti formnya harus diisi dan akan mendapatkan sertifikat setelah mengisi form evaluasi ya teman-teman. Jadi jangan lupa diisi ya formnya, dan insya Allah nanti mudah-mudahan kalau ini perlu dilanjut, nanti kita lanjut juga insya Allah. Jadi nanti segmennya lebih fokusnya mungkin kajian pranikahnya. Saya lebih ini karena kalau pasca nikah masih pengalamannya masih jauh lah gitu. Nanti bisa diundang yang udah 60 tahun menikah. Wah, Masya Allah. 60 tahun berarti udah 80 tahun usianya ya. Iya Kang, betul. Jadi sebenarnya selama pernikahan pun sebenarnya masih belajar ya Kang ya. Harus nanti kalau udah menikah juga sudah selesai, enggak menikah juga nanti. Iya Kang, betul Kang, mantap Kang. Oke, mungkin silakan kepada Kang Tete untuk segera menyalakan kameranya ya. Kita akan berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Ini uminya gabung ya, nggak apa-apa ya, biar Nggak apa-apa Kang, boleh. Buat kenang-kenangan. buat kenang-kenangan tampilan gambar aja. Yang lainnya ditunggu kameranya dibuka ya, dibuka. Oke, siap ya. Dari panitia sudah ada yang screenshot ya. Saya aja Kang ya. Ini masih banyak yang belum dibuka kameranya Kang. Ya. Ayo Kang Erik, Teh Mei Rizal, Teh Cindy, Teh Gita, Kang Abdul Rofi, Kang Febrian Indra. Di segmen pertama aja nggak apa-apa, Teh Ajeng dimulai dulu yang pertama, nanti 3 kali ini aja ya. Oh boleh. Ya, yuk, bismillah. Ya, izin dari panitia. Bentar. 1, 2. Bentar ya, ada 2 layar soalnya. Simpan dulu. Udah? Udah Kang Habib. Belum. Kang Habib aja. Ya, ini layar satu lagi. 1, 2. Oke, sip. Udah. Terima kasih, alhamdulillah. Kang Hasan, mungkin terima kasih banyak dan Taike sudah mau direpotkan, sudah berbagi ilmunya, semoga berkah gitu ya Kang ya. Oke. Mungkin untuk seminar kali ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
dan istighfar sebenar-benarnya, dan doa kifaratul masjid. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk semuanya. Jangan lupa form evaluasinya diisi untuk feedback sertifikat ya. Dan nanti akan diinfokan juga di grup WhatsApp kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila banyak salah kata dan salah-salah yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I thought of this before over a million times. Who would ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. It ain't a selfish love when I'm with you. Remind me of the love so I know it's true. I'll just say it, you are the one. Won't you be my BFF forever? Won't you be my partner after this world? We'll see when we believe it together. The dreams are meant to be, 'cause you're the one for me. I never thought that I would